Jadi hanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Farizal Bahar Muzanat dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal dari tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Studi Kelaikan Bisnis dengan dosen Bapak Joko Suharyanto, SEME. Untuk PPT kali ini atau presentasi kali ini berjudul tentang proposal usaha toko baju Baharmus Clothing Store yang disusun oleh saya sendiri, Pak Rizal Barmus Anhar. Dengan mata kuliah Studi Kelaikan Bisnis MJ602 dengan dosen Bapak Joko Suharyanto SEMM. Dari proposal usaha toko baju Baharmus Clothing Store ini akan dibahas yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 pembahasan, dan yang ketiga aspek rencana, dan bab 4 adalah penutup. Baik, di bagian pendahuluan, kita ketahui bersama, berbagai model pakaian dengan model baru telah banyak dikeluarkan oleh produsen di setiap harinya. Tak heran berbagai outlet penjualan produk fashion tidak pernah sepi. Jadi, untuk usaha dari baju ataupun fashion clothing ini sangat memberi banyak peluang di dunia usaha. Proses dan cara jual beli di era saat ini bagi sebagian orang telah memberi kemudahan dengan teknologi internet, memungkinkan bagi konsumen tidak perlu datang langsung ke toko yang ingin dikunjunginya, melainkan cukup melihat langsung di internet. Begitupun transaksi yang disediakan telah memudahkan bagi konsumen. Namun, bagi masyarakat yang memiliki alat teknologi internet, namun bagi masyarakat yang tidak memiliki alat teknologi internet, mereka harus berkunjung langsung ke toko yang akan membutuhkan waktu dan jarak tempuh yang cukup lama dan jauh. Untuk saat ini, proses jual beli bisa dilakukan yang pertama melalui online atau via internet atau aplikasi, yang kedua offline atau datang langsung ke toko penjual dari yang saat ini masih banyak dilakukan oleh sebagian banyak orang ya. Selanjutnya, mendirikan bisnis toko baju bagi masyarakat yang sebagian besar tidak menggunakan teknologi internet akan menjadi peluang. Di lain sisi, toko yang akan dibangun tidak hanya untuk kalangan masyarakat yang tidak memiliki alat teknologi jual beli online, melainkan para masyarakat pengguna jual beli online pun bisa berkunjung. Jadi, rencana usaha yang akan saya dirikan ini adalah terfokus bagi masyarakat yang susah dalam proses jual beli, terutama jual beli online. Biasanya kalangan ini adalah kalangan orang tua, namun tidak sedikit juga kalangan anak-anak yang belum terbiasa dari jual beli atau jual beli aplikasi melalui online. Selanjutnya, rencana tempat pembukaan toko baju ini, saya akan berencana menempatkannya di Pasar Desa Cirampong. Nah, tujuan usaha dari usaha toko baju ini, atau usaha yang akan saya dirikan ini mempunyai tujuan. Yang pertama, memberikan pengalaman dunia fashion lewat usaha clothing. Yang kedua, mendapatkan laba, itu intinya. Yang ketiga, menyediakan kebutuhan fashion bagi masyarakat. Yang keempat, memberikan produk yang terbaru atau fashion masa kini. Yang kelima, menjalin persahabatan antar pelanggan. Jadi, produk yang akan saya dagangkan itu adalah produk yang akan bisa terjual lebih cepat. Di antaranya harus produk-produk yang up to date atau fashion yang up to date. Selanjutnya, manfaat usaha bagi diri sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan penghasilan, yang kedua meningkatkan kesejahteraan, yang ketiga menjadi pembelajaran dan pengalaman dalam berbisnis. Manfaat usaha bagi orang lain, usaha ini ada juga manfaatnya bagi orang lain. Yang pertama, memberikan informasi update tentang fashion.
Yang kedua, menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan akan fashion. Yang ketiga, kemudahan lokasi clothing yang tidak jauh dari rumah. Seperti yang saya jelaskan, bahwa di Desa Cirangkong banyak orang-orang yang masih beli baju ke luar desa ataupun perkotaan. Nah, untuk tujuan didirikan usaha ini adalah memberikan manfaat bagi orang lain supaya tidak jauh-jauh beli baju ke perkotaan, cukup ada di wilayahnya terdekat atau wilayah rumah terdekat, tidak jauh dari rumah lah. Yang keempat, memudahkan bagi masyarakat yang tidak atau kesusahan jual beli online. Yang kelima, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun yang poin 5 ini saya garis bawahi, sebelum usaha ini benar-benar berkembang, mungkin belum untuk direkrut karyawan baru. Selanjutnya, nama usaha atau usaha yang akan saya dirikan ini akan diberi nama Baharmus Clothing Store. Pemilik usaha saya sendiri, yakni Pak Rizal Baharmus Anhar dari Kampung Cikupa, dan dengan nomor telepon 0822 1726 4046. Usaha clothing ini berbentuk usaha milik sendiri atau perorangan dan tidak memiliki ikatan dengan orang lain. Jadi ini adalah modalnya murni dari saya sendiri bersama keluarga. Lokasi menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh pada kegiatan usaha, karena lokasi berhubungan erat dengan masalah lain seperti biaya pemasaran dan biaya transportasi. Analisis lokasi akan memaksimalkan keuntungan dan mempengaruhi biaya operasional. Untuk lokasi usaha, saya akan menempati ruko pemberian ayah saya yang berlokasi di dekat pasar Desa Cirangkong. Jadi mungkin bisa dikatakan ruko ini bukan dari wilayah pasar, tapi dekat dengan pasar. Kesan atau counter style yaitu adalah comfortable and high service. Pelayanan yang memuaskan akan membuat pelanggan merasa nyaman dan senang dengan pelayanan yang diberikan dan membuat mereka selalu ingin kembali. Dari bab 3, kalau lihat dari aspek rencana usaha, yang pertama kita bahas tentang dari aspek hukum. Berkaitan dengan keberadaan usaha harus secara legal, di mana memulai suatu usaha yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku termasuk surat izin dan referensi yang telah dimiliki. Telah saya lampirkan seperti dokumen yang pertama sertifikat tanah, yang kedua bukti pembayaran pajak, dan yang ketiga IMB atau izin mendirikan bangunan. Selanjutnya dari aspek teknis produksi operasi, pertama sifat usaha. Sifat usaha yang dijalankan bergerak di bidang fashion yang menitiberatkan pada pakaian anak muda dan tergolong usaha kecil. Yang kedua, jenis barang. Jenis barang adalah baju yang kekinian sesuai dengan selera konsumen, terutama golongan anak muda. Yang ketiga, volume dan harga penjualan. Penjualan baju dalam setiap harinya diprediksi terjual 4-9 baju dengan kisaran rata-rata Rp35.000 sampai Rp120.000. Dan yang keempat, untuk lokasi, di sini saya memilih lokasi di dekat Pasar Desa Cirangkong dengan pertimbangan pinggir jalan. Soalnya dari Pasar Desa Cirangkong ini menjadi jalan utama bagi desa-desa lain untuk menuju perkotaan, seperti Desa Cikado dan Cimenteng untuk menuju ke perkotaan atau perkotaan Subang, ini melalui jalan Pasar Desa Cirangkong. Jadi memilih lokasi di situ adalah menjadi pilihan yang tepat bagi saya untuk mendirikan usaha. Yang selanjutnya dari kapasitas, target kapasitas barang yang disediakan tiap bulannya antara 200 sampai 300 lembar baju. Yang keenam, tenaga kerja. Usaha ini dijalankan sementara hanya dengan keluarga saya sendiri, belum membutuhkan karyawan sebelum usaha ini benar-benar berkembang. Jadi sebelum usaha ini belum benar-benar berkembang, saya belum bisa merekrut karyawan lain untuk bekerja di toko usaha saya, karena usaha ini saya akan berdayakan keluarga saya sendiri. Selanjutnya dari aspek pemasaran, pertama peluang pasar. Peluang pasar dari usaha ini memiliki peluang yang cukup besar di pasaran, mengingat baju telah menjadi salah satu tren dan fashion di seluruh masyarakat yang menjadi kebutuhan pokok. Masyarakat, dari saya lihat dari orang yang suka jual beli online baju, rata-rata per minggu
atau per 2 minggu ataupun ya sebulan sekalinya itu mereka pasti akan membeli suatu pakaian. Jadi usaha ini digolong cukup memiliki peluang yang sangat besar bagi konsumen yang membutuhkan baju. Yang kedua, daerah pemasaran, daerah produk. Sekali lagi saya akan mendirikan usahanya di Desa Cirangkong. Yang ketiga, pasar sasaran. Target dari produk ini atau usaha ini adalah masyarakat yang pertama adalah di masyarakat Desa Cirangkong itu sendiri. Yang kedua adalah masyarakat yang dekat dari Desa Cirangkong dan juga masyarakat tetangga Desa Cirangkong yang suka melewati jalur pasar Desa Cirangkong sebagai jalan utama untuk menuju perkotaan. Selanjutnya dari aspek manajemen, dari tupoksinya mungkin ya, kita lihat yang pertama adalah pemilik usaha, bertugas untuk memantau jalannya usaha. Yang kedua, desainer, bertugas untuk mendesain atau membuat rancangan baju agar produksi dapat berjalan. Yang ketiga, karyawan, bertugas dalam awal dan akhir clothing. Yang keempat, sales atau promotion, bertugas mempromosikan produk clothing. Dari tugas pemilik usaha mungkin dari pemilik usaha dan desainer mungkin masih akan saya kerjakan sendiri, mengingat keluarga saya belum bisa mendesain. Mungkin untuk karyawan dan sales promotion masih bisa dilakukan oleh keluarga saya yang lainnya. Dari aspek biaya, dana yang dibutuhkan untuk pendirian usaha ini, yang pertama tempat gantungan baju dengan nilainya butuh dananya 3 juta rupiah, yang kedua hanger 3 juta rupiah, spanduk iklan ukuran 4 kali 1 meter, 3 pieces 300.000 rupiah, di mana satu pieces-nya 100.000, printer mesin kasir Bluetooth 300.000. Untuk sementara waktu saya belum bisa membeli mesin kasir dengan yang lebih canggih lagi, cukup hanya bukti pembayaran saja yang bisa dicetak melalui handphone ke printer Bluetooth yang kecil. Yang selanjutnya yang terakhir adalah biaya tak terduga senilai 2 juta rupiah. Total dana yang dibutuhkan untuk usaha ini adalah 8.600.000 rupiah. Untuk sumber dana masih dari modal sendiri. Untuk prediksi pendapatan, diprediksi dari tiap penjualan 4 buah baju per hari dengan rata-rata harganya di 35.000 dikali 4 baju, itu hasilnya 140.000. Rata-rata pendapatan per hari, prediksi. Ya, selanjutnya pendapatan per hari, dari pendapatan per hari 140.000 dikali 30 hari atau 1 bulan, maka akan menghasilkan 4.200.000 rupiah. Jadi prediksi untuk pendapatan rata-rata per hari itu adalah 140.000 rupiah, dan yang kedua untuk rata-rata pendapatan atau prediksi pendapatan per bulannya itu mungkin akan mencapai 4.200.000. Selanjutnya prediksi biaya, kebutuhan yang pertama biaya listrik harga 500.000 rupiah, transportasi 200.000 rupiah, biaya lain-lain 1 juta rupiah. Total 1.700.000 ini dihitungnya dari 1 bulan. Untuk prediksi laba rugi, kita kurangi dulu dari pendapatan tadi, pendapatan prediksi hari dengan bulan, yaitu 4.200.000 dikurangi biaya-biaya dalam 1 bulan itu mencakup biaya listrik, biaya transportasi, dan lain-lainnya, itu adalah 1.700.000 rupiah. Maka pendapatan 4.200.000 rupiah dikurangi biaya-biaya yang nilainya 1.700.000 rupiah, hasilnya bersisa 2.500.000 rupiah. Jadi total laba per bulan adalah 2.500.000 rupiah dengan prediksi penjualan sangat minim dan biaya dapat dioptimalkan seminimal mungkin, maka usaha ini masih mendapat keuntungan. Kesimpulan dari usaha ini cukup menjanjikan dengan keuntungan yang lumayan besar bagi pelaku usaha. Penutup, pendirian usaha ini menjadi langkah awal milik sendiri dengan modal yang tidak terlalu besar namun sangat layak dalam segi keuntungannya.
Kelebihan usaha ini adalah mudah dijangkau oleh konsumen. Biasanya, hal yang seperti ini mudah untuk dijangkau oleh konsumen. Dengan demikian, bisa disimpulkan usaha ini akan terasa menguntungkan dan dapat memuaskan konsumen. Kelemahan usaha ini adalah sistem promosi dan pemasaran yang harus optimal dengan lokasi usaha yang bukan tempat penjualan fashion pada umumnya, serta masih ada masyarakat yang sebagian memilih pergi ke perkotaan untuk membeli pakaian. Kemungkinan terjadi kerugian memang ada. Cara meminimalisir resiko tersebut adalah dengan memperlakukan usaha layaknya usaha besar. Artinya walaupun usaha ini masih kecil, namun tujuan keuntungan dari usaha ini harus direncanakan dengan matang dan dijalankan sesuai rencana. Terima kasih, mungkin PPT yang atau presentasi yang bisa saya sampaikan cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.